ayat 160 ya. Iyyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum mim ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Ini Allah nyatakan hebat sekali nih. Kalau Allah sudah nolongin, nggak ada yang bisa ngalahin kamu, hai umat Islam. Tapi biasanya pertolongan Allah datang ketika umat Islam berusaha melaksanakan prosedur. Ya. Tadi kan di dalam perang Uhud ada yang nggak melaksanakan prosedur. Pasukan panah disuruh tetap di lereng, dia turun ke bawah. Nggak melaksanakan prosedur, Allah nggak tolongin. Masih yang salah ditolongin. Kalau yang salah ditolongin, anggap nih umat Islam tadi pasukan panah salah. Tahu-tahu Allah berikan kemenangan juga. Apa akibatnya? Nanti umat Islam ngandel, nggak mau usaha. Ya, nggak ada usaha nanti. Nggak berpikir, nggak berbuat. Ya, duduk berpangku tangan, begitu kali. Ya. Maka Allah kasih pelajaran. Kalah dah dalam perang. Bagus. Supaya menjadi pelajaran untuk yang akan datang. Allah nggak tolongin. Kalau Allah tolongin, ya dunia ini kecil saudara-saudara ya. Ya nggak ada yang menang udah. Walaupun senjatanya secanggih-canggihnya, dia punya bom atom, bom nuklir. Kalau Allah tolongin umat Islam, nggak ada artinya itu semua. Itu benda mati itu, bom apalah, pesawat benda mati semua itu. Ya, nggak ada artinya saudara-saudara ya. Cuman ingat itu pertolongan Allah datang ketika umat Islam patuh. Ini nggak patuh tadi. Ada sebagian aja nggak patuh. Kalau cabut pertolongannya, ya, itu baru sebagian itu. Nabi Muhammad dan sahabat yang lain tuh yang masih patuh tetap bertahan. Sehingga dikatakan dalam perang Uhud Nabi Muhammad luka, ya, giginya patah, dengkulnya berdarah begitu. Hampir begitu saudara-saudara, karena beliau bertahan. Yang lain pada kabur begitu. Dan pas banget waktu itu diisukan bahwa Muhammad mati begitu. Ya, sudahan orang munafik udah menyebarluaskan berita Nabi Muhammad mati. Jadi umat Islam makin bingung. Walhasil perang Uhud bukan main. Kucar kacir umat Islam waktu itu. Itu baru kesalahan sebagian, apalagi semua umat salah, ya Allah cuekin udah. Artinya gidah perang dengan kekuatan kamu sendiri tanpa kekuatan Allah. Ya, ketika umat Islam perang dengan musuhnya dengan kekuatannya sendiri, ya disitulah yang berlaku ya hitung-hitungan yang nyata. Kalau umat Islam senjatanya lemah ya kalah, begitu aja. Ya mungkin kalau senjatanya kuat dan orangnya ini ya bisa menang. Tapi kalau pertolongan Allah datang, walaupun umat Islam senjatanya lemah, nggak ada masalah itu. Ya, nggak ada masalah. Jadi jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Ini jika ini, ya, jadi semacam janji, nggak pasti. Dalam arti kalau kita nggak patuh kepada Allah, mana mau datang pertolongan. Jadi ini pertolongan Allah bersyarat, begitu. Allah syaratin, mau dapat pertolongan Allah begitu. Ya dengan syarat itu tadi, patuh kepadanya, all out patuhnya begitu ya. Jadi jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Iyyansurkumullah fala ghalibalakum wa iyakhzulkum faman zalladzi yansurukum mim ba'di. Ya. Kemudian jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Ya, kalau Allah nggak tolongin, ya udah, nggak ada yang bisa nolongin lagi. Ya. Kalau Allah biarkan itu, ya, wa iyakhzulkum, Allah biarkan, Allah nggak berikan pertolongan. Ya, itu arti jika Allah membiarkan kamu dalam kurung tidak memberikan pertolongan. Yang terjadi apa? Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Alias nggak ada yang nolongin.
Inilah pelajaran perang Uhud supaya umat Islam berbenah begitu. Maka tuh katanya tuh setelah itu umat Islam jarang kalah dalam peperangan. Jarang kalah. Jadi pelajaran-pelajaran yang didapat ketika perang Uhud itu betul-betul melekat pada diri mereka. Sehingga setelah itu para sahabat Nabi yaitu melebarkan kekuasaan umat Islam. Jadi umat Islam makin melebar. Daerah-daerah yang dikuasai oleh bangsa Romawi dikuasai oleh umat Islam. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh bangsa Persia dikuasai oleh umat Islam. Islam berkembang. Yang tadinya cuman Madinah doang itu melebar. Ya. Dulu itu yang namanya Palestina, Yordan, Syria itu dalam kekuasaan bangsa Romawi. Ya. Irak, Iran dan seterusnya itu dalam kekuasaan orang Persia begitu. Orang Islam berperang, menang mulu, kasarnya begitu. Dan mereka pemberani, nggak ada yang takut mati. Ya. Kalau mati itu suatu nikmat bagi mereka, karena mati syahid. Ya. Begitu gambarannya saudara-saudara. Ya, jadi nasihat Allah ini dari ayat Quran ini betul-betul menggembleng generasi selanjutnya. Ya. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sama dengan tadi ya, bertawakal, bersandar kepada Allah, berusaha, kemudian mengandalkan hasil usaha kepada Allah, bukan kepada usaha. Itu kalau pengen tahu definisi tawakal ya begitu. Dia berusaha, kemudian mengandalkan hasil usaha bukan dengan usaha, tapi kepada Allah. Usaha penting, usaha perlu, begitu. Tapi hasilnya bukan karena usaha, hasilnya Allah yang memberikan, begitu. Ya. Kita berusaha dagang, mencari rezeki macam-macam, tapi kita mengandalkan hasil rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Maka kita mohon kepadanya. Ya. Itu saudara-saudara arti tawakal. Ya. Itu sifat adanya di hati kita itu. Ya, di hati kita ada demikian. Ya. Jadi nggak perlu diucapkan, itu sifat dari hati kita. Ya. Maka saya bilang bangunlah jiwanya. Itu namanya membangun jiwa. Ya, yaitu menghiasi hatinya dengan sifat tawakal. Begitu, ya.